Saya mendengar adik-adik saya juga aktivis masa mudanya. Ya. Jadi kalau saya dulu mau berdebat, saya baca dulu itu barang sampai sejelas-jelasnya baru saya berdebat. Kalau ini jujur sebagai dosen saya malu apa yang saudara sampaikan. Malulah. Nggak baca, kasih komentar, didengar orang di ALC. Saya sampai tutup mata tadi. Menyampaikan sesuatu, oh kalau perempuan itu yang diperkosa dihukum karena negakan di situ, di sini kan nggak ada begitu. Seharian di timeline saya beredar meme-meme rencana aksi mahasiswa yang katanya akan mengadakan aksi besar turun ke jalan. Tapi belum jelas juga sih. Ada yang bilang mereka mau turun ke jalan tanggal 8 April. Ada yang bilang tanggal 11 April. Gak kompak kayaknya. Meski mereka mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI. Sesudah demo besar mahasiswa di tahun 1998 yang akhirnya menurunkan Soeharto dari jabatannya, demo-demo mahasiswa sekarang sepertinya sudah masuk angin. Agendanya nggak jelas, tuntutannya nggak fokus. Dan yang lucunya, mereka yang demo banyak yang nggak paham ngapain sih mereka turun ke jalan. Contoh aja, demo mahasiswa sekitar 2 tahun lalu tentang RUU KUHP. Sesudah para mahasiswa itu koar-koar di tengah jalan, ribut-ribut dengan polisi, panas-panasan, dan bakar-bakar ban. Pas ketua BEM-nya diundang ke acara ILC, kebongkar. Ternyata ketua BEM itu sendiri nggak paham pasal-pasal di RUU yang mereka tuntut. Dan akhirnya mereka dipermalukan oleh Menkumham Yasona Laoly di depan publik dengan mengajari mereka tentang hukum. Persis seperti dosen ngajarin mahasiswanya yang bodoh dan sering duduk di bangku belakang, gak paham permasalahan, tapi protes dengan suara paling keras. Malu gak tuh mahasiswa? Harusnya malu dong kalau otaknya cerdas. Nah, ada yang lucu lagi dari demo mahasiswa kemarin. Masa mereka demo Pertamax naik? Lah kan Pertamax memang BBM untuk orang kaya dan gak disubsidi oleh pemerintah. Masa mahasiswa jadinya membela orang kaya yang tidak mau Pertamax naik? Ini mahasiswa apa mahasewa? Gak masuk akal tuntutan mahasiswa sekarang. Dan katanya mereka, si mahasiswa yang mengatasnamakan BEM itu, mau turun ke jalan tanggal 11 April menuntut tidak ada penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan 3 periode. Mereka bahkan memaksa Jokowi supaya ngomong tegas kalau dia tidak mau 3 periode. Buat mereka, Jokowi itu masih abu-abu, tidak menerima tapi juga tidak menolak perpanjangan 3 periode. Ini kan kacau. Apa mahasiswa nggak mengerti yang namanya trias politika? Bahwa kekuasaan di Indonesia itu dipisah oleh 3 pilar. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jokowi itu ada di bagian eksekutif. Dia hanya menjalankan apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Nah, yang berhak merevisi undang-undang termasuk masa jabatan presiden itu ada di legislatif atau DPR. Kalau mau demo, ya demo DPR-nya dong. Masa yang didemo oleh presiden? Ngerti nggak sih mahasiswa ini? Presidennya nggak bisa apa-apa kalau bunyi undang-undangnya berkata bahwa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode. Apa presiden bisa mengubah konstitusi menjadi 3 periode? Ya nggak bisa dong. Itu jelas melawan hukum. Dan presiden bisa diturunkan langsung dari kursinya oleh DPR kalau dia melawan hukum. Ini kan pelajaran SMP. Basic banget. Masa mahasiswa nggak tahu pemisahan kekuasaan di Indonesia dalam konsep trias politika? Lah, kalau sudah tahu, terus yang mau kalian demo itu apa?
Tuntutan kalian itu apa? Apa nggak malu diketawain para senior yang dulunya juga mahasiswa? Kalian nggak usah mimpilah demo kalian akan sebesar demo mahasiswa tahun 98. Dulu di tahun 98, demonya jelas, tuntutannya jelas, fokus pada satu tuntutan, turunkan Soeharto. Dan demo besar mahasiswa tahun 98 itu nggak muncul tiba-tiba. Keresahan mahasiswa tumpah dulu di kampus masing-masing lewat panggung-panggung orasi. Dari panggung orasi itu muncullah orator-orator ulung. Mereka kemudian menjadi simbol yang menggerakkan mahasiswa lainnya untuk turun ke jalan. Jadi nggak ujuk-ujuk turun ke jalan tanpa bawa agenda jelas. Kalian para mahasiswa yang mau demo, apa tahu efek bola salju? Demo tahun 98 itu konsepnya seperti bola salju yang menggelinding. Kecil dulu dan lama-lama membesar sehingga sulit untuk ditahan. Lah kalian demo kayak es batu. Keras nggak jelas, sebentar aja lumer kena panas. Saya tahu banyak dari kalian para mahasiswa yang butuh eksistensi dengan ikut demo. Supaya gagah, punya kenangan, dilihat cewek. Saya tahu kalian sedang dalam pencarian jati diri, pengen dikenal publik, dilirik parpol, mungkin juga pengen dapat uang saku untuk bayar kuliah. Tapi ya nggak gitu juga kali, pengennya cari panggung, malah diketawain banyak orang, karena kalian nggak bawa agenda yang jelas, dan mungkin juga kalian nggak paham seperti yang sudah-sudah. Hanya turun ke jalan, hanya hura-hura, bikin TikTok, joget-joget, terus nge-tag ke cewek atau cowok yang disuka. Dan kalau ditanya, tuntutannya apa? Jawabannya, nggak tahu, gue cuma ikut teman aja. Makanya deh, jadi mahasiswa itu harus cerdas. Harus punya sikap dan pendirian yang jelas. Jangan mau diombang-ambing oleh mereka yang punya kepentingan. Kalau ada yang ngajak turun ke jalan, tanyakan, tujuan demo lu apa? Beradu argumenlah dengan mereka yang mengajak kalian demo. Kalau kalian lihat ternyata agendanya nggak masuk di nalar, ngapain juga ikut-ikutan? Kalian bukan kerbau yang dicucuk hidungnya kan? Bukan juga anggota 212 yang seperti buih di lautan demo di Monas tanpa arah yang jelas kan? Hei, kalian tuh mahasiswa, bukan anggota ormas. Kalau pengen mencari jati diri, berikan bukti bahwa kalian berhasil melakukan penelitian yang membanggakan negeri. Kalau pengen keren, ikutlah perlombaan antar mahasiswa sedunia dengan membawa karya yang beken. Kalau misalnya demo doang, kayak bebek yang diangon oleh peternak, itu berarti masa depan kalian berpotensi suram. Kalian gak dapat apa-apa kalau cuma jadi follower. Cuma jadi peserta untuk menuhin kuota. Cuma jadi alat buat mereka yang dapat amplop. Jangan sampai malu pas pulang ke rumah. Banggain diri ke orang tua yang juga dulunya aktivis mahasiswa. Pah, mah, aku tadi ikut demo di jalan. Terus ditanya, demo tentang apa nak? Terus gak bisa jawab karena argumennya lemah. Malu mak keluarga. Sudah prestasi nggak ada, belajar juga nggak pernah, keluar kampus nantinya, terus sibuk bawa CV ngelamar ke sana kemari, saingannya ratusan ribu orang. Nggak keterima, lalu salahkan pemerintah, padahal kalian sendiri yang malas dan nggak berusaha. Akhirnya mentok ikut barisan FPI sama HTI, demo lagi di jalan, pakai gamis seolah-olah paling beriman. Kalian itu seharusnya jadi masa depan bangsa, bukan jadi benalu yang nantinya tersingkir oleh kemajuan zaman seperti kelompok 212. Pesan ini abang sampaikan bukan karena benci kalian, justru karena sayang supaya kalian para mahasiswa yang nanti demo mau sedikit saja pakai otak kalian. Mari kita, mari pakai otak. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.